beredar mengenai isu-isu COVID-19 ini adalah sebuah kesengajaan yang memang dibuat untuk membuat beberapa negara menjadi chaos. Nah, ini bagaimana? Sepertinya isu ini memang sangat menggelegar ya. Coba kita minta tanggapan dari Bapak Insinyur Legius. Bagaimana Pak tanggapannya mengenai isu yang sudah beredar ini? Ya, untuk masuk ke isu kelihatannya terlalu jauh dan mungkin saya sebagai politisi tidak terlalu masuk ke masalah intelijen itu. Apakah itu benar atau tidak itu sulit saya mengatakan di sini karena itu sudah menyangkut hubungan internasional. Apakah itu disengaja atau tidak? Tapi kita hanya fokus bahwa bagaimana untuk mengatasi itu sehingga isu-isu itu tidak makin berkembang. Dan mungkin yang bisa menjawab nanti itu saya serahkan ke Pak Ketua Umum Koperasi MNT karena pasti pandangannya lebih luas daripada saya, sehingga nanti ditanyakan ke Pak Rodi Irawan Wiratmoko. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, mungkin beralih ke Bapak Rodi Irawan. Bapak, bagaimana Pak dengan isu yang berkembang pada saat ini menyebutkan bahwa COVID-19 ini dibuat dengan kesengajaan. Kemudian ini adalah strategi untuk perang multidimensi atau perang yang tak berwujud yang menggunakan bioteknologi yang dapat menghancurkan sebuah bangsa dengan cara menggelap-gelap dari dalam. Dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Saya menggarisbawahi sebuah pertanyaan itu cuma isu. Jadi dibuat maupun tidak dibuat, apa yang saya katakan dalam acara pertama ini, kita tahunya dari Tuhan. Apa yang dikatakan Ketua Dian Asmara itu kita garis bawahi semuanya bagi negeri kita. Kenapa sih kita berpikir negatif? Kenapa kita tidak pernah berpikir positif? Kenapa? Itu urusannya pertahanan, Pak Menteri, Pak Presiden. Nah, kita mendukung negeri kita ini jangan sampai jadi katanya tadi krisis, katanya chaos, katanya diserang begini begitu. Kita menguatkan, saling bergandeng tanganan. Karena apa yang saya bawa dari bawah, saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan dari kalangan ningrat, kalangan orang yang berada, kalangan orang-orang yang hebat, yang tinggal duduk dapat duit, kalangan yang tinggal tanda tangan dapat duit, tidak. Saya dari kecil berusaha, makanya optimisme di otak saya itu saya sampaikan. Kenapa? Apa yang kita inginkan pasti akan dikabulkan sama Allah. Karena itu yang selalu saya garis bawahi. Jadi sekarang isu apapun, informasi dari manapun kita ketok dan kita berpositif thinking. Tapi tidak lupa dengan pesan leluhur kita, hati-hati, eling lan waspada. Kita harus ingat dan waspada dengan siapapun. Makanya tadi di awal saya ngomong, Indonesia akan kuat kalau kembali kepada apa yang dikatakan oleh pendiri bangsa ini. Indonesia kuat, Indonesia merdeka karena adanya UKM kecil, adanya pengusaha kecil, bukan pengusaha kapitalis. Jadi dari kecil, dari jiwa kecil, bagaimana Monas dibikin urunan, bagaimana bikin Jakarta urunan. Nah sekarang enggak, yang kaya makin kaya, yang miskin makin hancur. Jadi dengan peristiwa ini, ada isu ini, saya cuma menggarisbawahi apapun yang terjadi di bumi ini,
kita ngomong itu krisis, kita ngomong itu musibah. Di dalam musibah, di dalam krisis, di dalam apapun ada satu pahlawan dan pemenang. Orang-orang yang optimis lah yang menjadi pemenang dan menjadi pahlawan. Bahkan nanti Multidaya Nusantara 3 akan menjadi pemenang karena kita sudah mengoptimiskan para anggota kita. Dan satu hal lagi, beberapa minggu yang lalu kita dengan Pak Dian Asmara bilang begini, sekali kita mengudara, kita akan menguasai daratan. Sekali program dibikin dengan manajemen hati-hati dan waspada, kita akan mengaplikasikan walaupun pelan tapi pasti, walaupun senyap tapi pasti. Kita di sini bergerak dalam diam. Jangan halangi kami, karena kami tidak merugikan Anda semuanya. Saya bergerak dengan apa yang kami miliki, dengan jiwa gotong royong kami, dengan kepedulian kami dengan negeri ini. Karena kalau memang tidak setuju dengan konsep kami, tidak setuju dengan keberadaan kami, mundur saja. Itu yang kita bicarakan pada akhir-akhir ini. Sebenarnya banyak hal. Sebelum ada COVID-19 kita sudah menyiapkan dengan beberapa minuman yang akan itu. Tapi orang-orang yang diperintahkan untuk membungkusin saja, untuk mengelola seperti wedang uwu, wedang yang berguna untuk membantu penyembuhan itu, orangnya yaitu tadi SDM-nya kurang karena negatifnya yang banyak, positifnya yang sedikit. Itu yang kita alami. Akhirnya itu di dalam musibah, di dalam krisis, di dalam peperangan itu muncul satu pahlawan dan muncul pemenang. Dan kita proklamasikan sekarang bahwa MNT adalah pemenang dan pahlawan tersebut, karena yang lainnya negatif semuanya. Cuma kita optimis, kita bersyukur, kita ambil hikmahnya. Kenapa Allah ini menurunkan satu makhluknya yang kecil ini? Jujur, kita sering dengan keluarga sekarang dan ibadah itu dengan khusyuk dan benar-benar nangis sama Tuhan. Kenapa? Kita minta perlindungan benar-benar sama pencipta kita. Mungkin itu, Mbak. Jadi isu apapun itu kan cuma isu. Jadi itu kami mengatakan dengan isu itu pasti ada pemenang dan ada pahlawannya. Kita tunggu pemenangnya dan pahlawannya. Kalau dalam masalah COVID ini, saya memproklamirkan, saya dengan teman-teman dan saudara-saudara saya di Multidaya Nusantara 3 siap menjadi pahlawan, siap menjadi pemenang. Luar biasa sekali tadi penjabaran dari Bapak Insinyur Rodius dan Bapak Ketua Multidaya Nusantara 3, Bapak Irawan. Mungkin ini adalah detik-detik terakhir perbincangan kita pada hari ini. Terakhir saya mau minta harapan kepada Bapak, intinya harapan Bapak untuk keadaan seperti ini dan untuk kedepannya mungkin. Ya, harapan saya juga hadir di sini sebetulnya untuk bagian dari melihat pabrik air di sini, Suli 5. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rianto bahwa Suli 5 itu adalah sukses untuk 5S. Senyum, sopan, salam, sopan dan santun. Nah, saya tertarik dengan ini karena beberapa, mungkin sudah 2 minggu nih saya minum air ini dan saya tes di rumah. Ternyata air ini memang pH-nya di atas 8 sampai 9, dan itu betul-betul air kesehatan. Dan saya tertarik bahwa satu saat saya rencana mau membawa pabrik ini ke Tanah Toraja. Di sana saya ada sumber air. Saya cuma membutuhkan debit air itu mungkin 15% saja untuk membuat pabrik air ini. 85% debit air itu biar tetap dipakai masyarakat untuk kegiatan lainnya, mandi atau mengairi sawahnya, supaya air kesehatan ini memang harus
disampaikan ke masyarakat supaya kita tetap semangat, sehat dan tidak berpikiran negatif. Itu tujuannya. Makasih. Oke. Kemudian Untuk Pak sendiri bagaimana Pak harapannya dengan situasi yang seperti saat ini? Pak berharap cepat selesai atau mungkin malah berharap lama? Ya semua pasti inginnya permasalahan COVID ini cepat selesai. Cuma di sisi lain, coba kita melihat sejarah. Dulu orang tua kita terdahulu, jangankan dia harus tidur, ngobrol begini saja, beliau takut untuk ditembak. Nyawanya sudah terancam. Untuk mencari makan, nyawanya pun sudah terancam. Tapi mereka kuat. Walaupun yang dia lawan, mungkin kekuatan persenjataannya jauh lebih. Saya pesankan, kita kuatkan mental. Kondisi yang ada sekarang ini, kita siapkan tujuan kita. Kalau memang kita akan keluar dari COVID, kita siapkan tujuan kita harus keluar. Jadi, kita kuatkan semangat kita kuatkan keyakinan kita siapkan konsep yang jelas dan terarah, dan tidak lupa kita berdoa terhadap Tuhan. Jadi skemanya, nothing impossible can be happen in the world if you make desire, you make the faith, and you make the ways because you have a God. Semua mungkin, asal kita punya semangat yang kuat, keyakinan yang kuat, dan berdoa karena kita punya Tuhan. Everything's possible. Semua mungkin. Hanya merubah Quran dan hadis yang tidak mungkin. Oke, mungkin itu. Terima kasih Pak, itu jawaban yang sangat luar biasa. Selanjutnya Iya. Harapan Bapak gimana? Ya, yang jelas kami sebagai pengusaha bagian dari Koperasi MNT, harapannya itu sangat besar, di mana kita mengharapkan dengan selesainya wabah COVID-19 ini, kita tetap berlari, kita berimprovisasi, di mana rekanan-rekanan ini yang membantu mulai awal ini bisa diciptakan menjadi pengusaha-pengusaha yang akan menggantikan kita nanti ke depannya, sehingga bukan ada di satu daerah tetapi di semua daerah, di semua provinsi yang namanya Indonesia. Di sini kita kondisikan bukan hanya di air aja, karena kita punya produk banyak tentang lele, tentang pertanian, peternakan, perikanan banyak. Tetapi karena kami fokusnya di air, kami nanti akan mengaplikasikan tentang produk dari hulu ke hilir, sehingga kita tidak ketergantungan dengan pihak A dan pihak B. Kita mengelola sendiri semuanya melalui rekan-rekan yang sumber dayanya itu ternyata luar biasa banyaknya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Terakhir dari Bapak Ketua Umum, silakan Pak, harapan Bapak apa Pak? Harapan saya cuma satu hal, yaitu tadi kita semuanya di Multidaya Nusantara 3 dan saudara-saudara saya dan keluarga saya di Multidaya Nusantara 3 menjadi pahlawan ataupun pemenang dalam musibah atau krisis apapun. Itu yang akan kita jalankan dengan konsep kita akan selalu hati-hati, selalu ingat dan selalu waspada. Begitu. Mungkin terakhir saya pesan, mari kita bersama-sama bagikan satu kata, yaitu merdeka. Ya, gitu. Inilah akhir dari perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah memberikan wawasannya dengan situasi yang seperti ini. Semoga yang menyaksikan tayangan kita ini bisa lebih terbuka wawasannya. Kemudian perlu kita ingat, kita harus menanamkan jiwa yang bersemangat dan pikiran yang positif agar semuanya tetap baik-baik saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi
hanya kepadanya kita kembali.